Setelah dari nyinyir naik menjadi ghibah, lalu naik menjadi fitnah, maka ada dosa yang sangat besar, yakni dosa namimah, adu domba, yakni tersebarnya hinaan, tersebarnya berita bohong, al-kidbu, akhirnya menyebabkan terjadinya adu domba. Nabi sudah mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang gara-gara lisannya terjadi adu domba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya lagi dengan orang-orang yang menyebar hinaan atas nama agama, orang yang bersumpah atas nama agama, orang yang bermubahalah atas nama agama, tapi tujuannya untuk politik dan kekuasaan, tujuannya untuk adu domba. Kita belajar dari sejarah perang Jamal. Gara-gara banyak yang bersumpah mengatasnamakan Allah, gara-gara banyak yang bersumpah mubahalah dengan Al-Quran, terjadi perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia, perang saudara. Tidak lama kemudian terjadi perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang saudara. Mengapa itu terjadi? Karena banyak orang yang berjubah agama, dia mengucapkan demi Allah, bersumpah dengan Al-Quran, tapi tujuannya untuk kepentingan politik yang akhirnya menjadi adu domba. Khatib ulangi sekali lagi, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya, jangan pernah mau ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah, gampang menyebut nama Allah, gampang mengatasnamakan agama, gampang mencela. Bahkan disebutkan hammazim masya'im binamim. Mereka menyebarkan kabar bohong, mereka menyebarkan kepalsuan, mereka menyebarkan hinaan, binamim. Tujuannya untuk memecah belah kalian. Akhirnya kalian tidak percaya dengan pemerintah kalian sendiri. Hati-hati. Allah sudah berikan peringatan sedemikian rupa, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan politik. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, sekaligus juga perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Beliau telah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah. Yang pertama, takwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, dan yang kedua akhlak yang baik. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa, yakni takwa kepada Allah. Kendati pun definisi takwa ini kadang kita buat meluas, khatib hendak menegaskan satu hal. Takwa adalah al-khaufu minal jalil, yakni takut kepada Allah al-jalil. Takut dalam pengertian positif, yakni sebuah kesadaran bahwasanya apapun yang kita lakukan
semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengawasi apapun yang kalian kerjakan. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mawas diri, orang yang berkesadaran dan berkeyakinan bahwasanya apapun yang dia kerjakan, apapun yang dilakukan, semua diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kalau kita bicara takwa, maka itu tentang hablum minallah. Tapi kalau bicara akhlak yang baik, ini tentang hablum minan nas. Bagaimana perilaku kita dengan sesama umat manusia. Nabi menegaskan ad-dinu husnul khuluq. Agama ini adalah akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama tapi akhlaknya tidak baik, sejatinya dia belum sepenuhnya beragama. Apalagi orang yang membawa simbol-simbol agama, yang berjubahkan simbol-simbol agama, tapi membawakan agama ini dengan cara mencaci maki, memaksa, dan akhlaknya tidak baik. Sejatinya dia belum sepenuhnya beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian semua, orang yang paling terpilih di antara kalian semua, kata Nabi, adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Artinya orang yang berakhlak tidak bagaimana dia tampil di tengah orang kebanyakan, tapi orang yang berakhlak bisa dilihat tentang bagaimana cara dia memperlakukan orang terdekatnya, terutama keluarganya sendiri. Kemudian yang berikutnya, wasuila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab al-famu, yang pertama mulut, wal farju, dan yang kedua kemaluan. Yang pertama, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu, mulut. Sebagian besar manusia masuk ke dalam neraka gara-gara lisannya, gara-gara mulutnya. Mengapa demikian? Karena dosa lisan ini paling mudah. Apalagi zaman sekarang, di zaman digital, di zaman media sosial, banyak orang tidak bisa mengontrol perkataan, tak bisa mengontrol tulisan, akhirnya menyebar viral di media sosial, maka itu akan menjadi dosa jariah baginya. Yang pertama, dosa lisan yang paling mudah adalah nyinyir, berkomentar negatif terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum nyinyir, mencela kaum yang lain, karena boleh jadi yang dicela itu sebenarnya lebih mulia keberadaannya daripada orang yang mencelanya tersebut. Setelah nyinyir, dosanya akan meningkat menjadi ghibah. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Apa itu ghibah?
membicarakan aib orang lain sesuai dengan faktanya. Seandainya tidak sesuai dengan faktanya, maka dosa kita akan meningkat menjadi dosa fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Setelah dari nyinyir naik menjadi ghibah, lalu naik menjadi fitnah, maka ada dosa yang sangat besar, yakni dosa namimah, adu domba, yakni tersebarnya hinaan, tersebarnya berita bohong, al-kidbu, akhirnya menyebabkan terjadinya adu domba. Nabi sudah mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang gara-gara lisannya terjadi adu domba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya lagi dengan orang-orang yang menyebar hinaan atas nama agama, orang yang bersumpah atas nama agama, orang yang bermubahalah atas nama agama, tapi tujuannya untuk politik dan kekuasaan, tujuannya untuk adu domba. Kita belajar dari sejarah perang Jamal. Gara-gara banyak yang bersumpah mengatasnamakan Allah, gara-gara banyak yang bersumpah mubahalah dengan Al-Quran, terjadi perang Jamal. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia, perang saudara. Tidak lama kemudian terjadi perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang saudara. Mengapa itu terjadi? Karena banyak orang yang berjubah agama, dia mengucapkan demi Allah, bersumpah dengan Al-Quran, tapi tujuannya untuk kepentingan politik yang akhirnya menjadi adu domba. Khatib ulangi sekali lagi, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya, jangan pernah mau ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah, gampang menyebut nama Allah, gampang mengatasnamakan agama, gampang mencela. Bahkan disebutkan hammazim masya'im binamim. Mereka menyebarkan kabar bohong, mereka menyebarkan kepalsuan, mereka menyebarkan hinaan, binamim. Tujuannya untuk memecah belah kalian. Akhirnya kalian tidak percaya dengan pemerintah kalian sendiri. Hati-hati. Allah sudah berikan peringatan sedemikian rupa, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan politik. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, perkara kedua yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah wal farju, yakni kemaluan. Ketika orang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, termasuk juga penyimpangan hasrat seksual, pedofilia, sodomi, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender dan lain sebagainya. Inilah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kesimpulannya, jamaah Jumat rahimakumullah, takwa hanya Allah yang tahu. Tapi sederhananya takwa itu ketika kita sadar betul apapun yang kita kerjakan selalu diawasi oleh Allah. Kemudian orang yang berakhlak bukan tentang bagaimana dia mencitrakan dirinya di depan orang banyak, tapi orang yang berakhlak akan tampak dari bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya. Dan yang berikutnya, hati-hati dengan lisan. Hati-hati menyebarkan konten negatif. Hati-hati menyebarkan hoaks. Apalagi ujung-ujungnya adu domba, membuat rakyat tidak saling percaya, bahkan melawan pemerintah yang sah. Karena boleh jadi kita masuk ke dalam kecaman Allah dalam Al-Quran, dan itulah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim.